Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan ngaji bersama yaitu Babul Waqar Was-Sakinah. Babul Waqar Was-Sakinah seringkali diartikan yaitu bab tenang, tentram atau tenang, damai. Imam Nawawi menulis beberapa hadis Rasulullah SAW yang diawali dengan satu ayat yang ada di dalam surat Al-Furqan yang tadi sempat dibaca oleh Pak Haji Maksum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah berfirman, wa ibadur rahman, dan tergolong hamba Allah yang dikasihi, yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan, orang yang hidup di muka bumi ini hauna, dengan tenang. Tenang artinya banyak macam. Tenang dalam arti tidak tergesa-gesa. Tenang dalam arti enggak kesusu. Tenang dalam arti ya penuh dengan berpikir untuk dalam bertindak itu. Tenang dalam arti bahagia. Jadi hamba Allah yang dicintai itu diantaranya ditandai dengan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang hidup, yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang. Ini artinya bahwa tergesa-gesa itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasul. Makanya kan ada hadis tergesa-gesa itu termasuk ajakan daripada setan. Jadi tergesa-gesa itu termasuk tidak baik. Illa dalam hadis itu kecuali terhadap tergesa-gesa atau secepatnya untuk menyelesaikan sholat bila waktunya tiba. Yang kedua, menyelesaikan manakala punya hutang. Yang ketiga, secepatnya atau segera untuk bertaubat. Dan yang keempat adalah bersegera menyelesaikan manakala ada jenazah. Jadi tergesa-gesa itu tidak baik, tetapi ada 4 macam itu yang harus diselesaikan dengan segera. Lah, tergesa-gesa dengan segera atau mensegerakan itu berbeda. Kalau tergesa-gesa itu cenderung tidak prosedural. Tergesa-gesa. Lah, pendek kata kalau namanya tergesa-gesa itu insya Allah ya orang cenderung berpikirnya tidak panjang. Ini berjalan di jalan raya, tergesa-gesa. Itu akan berbeda akibatnya dengan orang bersegera. Kalau tergesa-gesa itu seringkali enggak konsentrasi, tergesa-gesa itu seringkali melampaui, melewati aturan-aturan yang mestinya harus dilakukan. Enggak mau antri, nyerobot, itu kan tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Tapi kalau segera ya segera diurus sesuai dengan aturan. Jadi tergesa-gesa berbeda dengan segera. Ada jenazah tergesa-gesa, oh cepat nanti
berangkatno. Padahal sing gali kubur durung mari. Kan ya percuma, wis kadung digawa ternyata ya belum bisa dimasukkan. Karena apa? Berangkatnya tergesa-gesa. Tapi kalau segera ya prosedurnya gimana? Kain kafannya sudah tersedia atau belum, yang memandikan itu sudah siap apa belum, termasuk alat-alat untuk mandinya itu sudah tersedia, sampai pada akhirnya adalah liang lahatnya itu sudah siap atau belum. Tapi kalau tergesa-gesa itu ya gali kubur tergesa-gesa ya kuburane wong liya di kan gitu ya. Memandikan mayat tergesa-gesa ya akhirnya tidak sempurna. Iku mesti diwudoni ta. Mbok wis mbok turu, pokoke cepet mari. Nah itu kan gara-gara tergesa-gesa. Nyaur utang ya gitu, tergesa-gesa. Gak didelok iki jam pira ngeterno utange, iku gak didelok. Oh iki wae wong turu. Iya kan tapi kan tergesa-gesa, ya, itu berbeda maknanya. Jadi ya harus tahu ini situasinya kira-kira orangnya sedang apa. Bila perlu dihubungi dulu, jenengan posisi di mana, di rumah atau di mana. Ada apa? Saya mau mengembalikan pinjaman. Itu ndak kok berarti gak usah dihubungi teko ngene iki lho. Disauri wonge gak ono. Lah ya salah dhewe karena enggak prosedural itu namanya. Jadi tergesa-gesa berbeda dengan segera. Termasuk tadi itu menyambut, memberi minum atau menyuguhi tamu. Karena tergesa-gesa akhirnya ya ditemui tapi gak ada kayak ngombe 2 jam karena tergesa-gesa. Nah, kalau tidak kan dipikiri ya iki kok kayak ngombe apa iki ana apa dan lain sebagainya. Termasuk sholat harus segera dilakukan tapi tidak tergesa-gesa. Nah, kalau nanti tergesa-gesa ya akibatnya ada istilah orang Jawa itu sholatnya rubuh napa Pak? Rubuh gedang. Kenapa kok istilahnya rubuh gedang? Kok gak rubuh napa? Rubuh klopo toh. Bahaya nek klopone rubuh bahaya. Jadi Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, hamba Allah yang dicintai itu adalah manakala orang itu dicaci maki. Orang itu ada dalam kehidupan itu kan ada puji, ada caci. Itu kan biasa. Jangan kemudian dicaci kemudian berhenti, jangan dipuji kemudian aktif diri. Orang itu yaitu isinya, dan orang itu ada kecenderungan sing arane mencaci itu tentu perbuatan yang paling gampang. Nah, sebagai orang yang beriman, manakala kita itu dicaci orang, kita itu membalasnya salam. Jangan dicaci kemudian membalas mencaci. Akhirnya saling caci mencaci. Kalau orang itu saling mencaci ini kenapa toh? Mencaci ini kenapa? Maidu, terus napa malih? Nyacat, terus napa malih? Nyinyir. Sekarang ada istilah nyinyir. Enggak tahu itu bahasa apa, nyinyir itu kok. Sekarang viral itu. Ya kita ini berusaha untuk membalas kebaikan. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi membalas dengan kebaikan itu hakikatnya adalah kembali kepada kita yang berbuat kebaikan. Tapi kan berat loh. Umpamane kula niku dipowa itu entek ngameh kurang dolek. Wis powa itu. Titik-titik dipowa itu.
Nah, terus saya ini kan kadang-kadang terus timbul kan yang namanya manusia itu kalau lupa itu kan mesti akan timbul yang namanya sakit hati, dendam, kemudian sampai ingin membalas, menjatuhkan dan lain sebagainya. Akhirnya akan sulit untuk terjadi kedamaian dalam hidup saya itu akan sulit. Karena apa? Karena mesti ada benih-benih karena dicaci maki itu. Nah, kalau kemudian kita itu membalasnya dengan kebaikan, dicaci mana ya dibalas kebaikan, caci mana tapi yo abot itu. Itulah kebaikan itu kalau kita ini berbuat baik dengan berat itu tambah baik, tapi berat. Lah orang-orang yang tidak bisa diajak baik itu menunjukkan jahilun. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Orang yang sempit pengetahuannya atau orang yang tidak banyak ilmunya. Nah, orang yang tidak banyak ilmunya itu kasare omong wong bodoh. Jadi kalau orang dikatakan, oh panjenengan sampean iki bodoh, kira-kira tersinggung kan? Tapi kalau oh sampean iki kurang pengetahuan, padahal podo niku asline, podo. Tapi mungkin orangnya kan, iya kurang pengetahuan. Tapi nek dalane bodoh, orang gak bodoh aku kan gitu. Itu berbeda. Maka bahasa Al-Qur'an itu qalu salama. Jadi bahasa Al-Qur'an itu bahasa halus, bahasa yang diharapkan orang itu tidak kemudian gampang tersinggung. Jadi ada dua pokok dalam surat Al-Furqan pada ayat ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Lah, tenang itu kebutuhan hidup. Tidak ada orang yang tidak ingin hidupnya itu tenang. Tidak ada. Sampai yang seringkali haunan itu juga bermakna sakinah, tenang. Makanya judulnya ini adalah oleh Imam Nawawi dikatakan al-waqar was-sakinah, yaitu tenang, damai, tentram. Karena tidak ada orang yang tidak ingin hidup tenang. Lah yang seringkali kita dengar, kita ucapkan itu adalah mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah. Nah, jadi sakinah itu tenang. Setiap orang hidup pasti ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan dalam hidupnya. Lah Aisyah itu meriwayatkan begini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan hatta taro minhu lahawatuhu innama kana yatabassam muttafaqun alaihi. Kata Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertawa sampai lebar mulutnya, sampai kelihatan langit-langit antara lisan dengan yang atas itu. Tetapi innama kana yatabassam. Tetapi Rasulullah itu kalau tertawa itu hanya dengan senyum saja. Loh, apa hubungannya hadis ini oleh Imam Nawawi kok kemudian dihubungkan dengan orang yang tenang itu? Ini begini Bapak. Jenengan saged niteni pada diri sendiri dan kepada orang lain. Di saat ada orang itu nek ngguyu cekakaan. Bahasa mriki napa? Niki cekakaan. Ngguyu ngakak, ben ngguyu ngakak, ben ngguyu banter ngguyu.
Jenengan titeni satu saat kalau ada kesedihan menimpa pada dirinya, itu biasanya orang itu kemudian ngelukruk apa? Ngukruk napa? Bahasa mriki napa bahasa ngukruk. Nek wong itu asale ku guyune masyaallah, wanter cekakaan ngakak guyune. Itu satu saat ada masalah pada dirinya, ya mungkin pada dirinya, mungkin pada keluarganya. Iku biasa itu terus meneng cep gak guyu. Artinya apa? Sangat jauh beda di saat ia senang itu seperti itu ekspresinya, tetapi di saat sedih ekspresinya itu seperti itu. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kenikmatan, kesenangan, baik dirinya sendiri maupun mendengar orang lain yang mendapatkan kenikmatan itu kemudian hanya mesem, yang guyu tapi gak cekakaan. Di saat menghadapi problema hidup, itu orang tidak akan nampak yang seperti cerita pertama tadi itu. Karena apa? Karena dia bisa mengendalikan, sehingga tidak bisa dibedakan terlalu antarane dia di saat senang dengan di saat dia susah. Tapi nek wong iku kulinone iku wah guyune masyaallah. Seke sing duwe guyu dhewe ngene. Itu di saat menghadapi problem itu biasanya ini psikologinya seperti itu. Maka Rasulullah SAW itu memberikan contoh pada kita. Di saat kita gembira mendengarkan kabar apa itu, Rasulullah itu tidak sampai guyu cekakaan. Jenengan tidak akan pernah menemukan dan mendengar Rasulullah itu guyu cekakaan, itu tidak akan pernah. Kalau kita gimana, Pak? Sering guyu kadang-kadang, wih guyu nerek, kan gitu. Karena saking ekspresi kesenangannya. Lah, termasuk kita ini diperintah oleh Allah untuk tenang itu tidak saja dalam kehidupan umum, tapi wabil khusus itu dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, baik ibadah itu mahdhah maupun ghairu mahdhah. Utamanya ibadah mahdhah. Kita ini diperintah untuk tenang. Contoh sholat. Sholat itu kita sedang menghadap Allah. Kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita itu sedang bercakap dengan Allah. Kita itu sedang butuh Allah. Ya, di antaranya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu butuh ketenangan. Nah, maka sampai ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, apabila iqamah dikumandangkan untuk sholat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan kau menghadiri sholat itu dengan tergesa-gesa. Jadi kita mau berangkat ke masjid, terus kok di tengah jalan krungu qomat, itu menurut Rasulullah jangan kita itu terus cepet-cepet naik melaku terus melayu naik numpak sepeda tambah dibuwanterno. Karena itu amat sangat tidak disukai oleh Allah. Contohnya iki krungu qomat langsung mlayu. Kira-kira waktu takbir Allahu Akbar, ambekane kira-kira ya apa? Kira-kira khusyuk? Ya malah hilang khusyuknya. Karena ada
apa istilahnya, ngos-ngosan itu tidak akan bisa menambah khusyuk. Gitu. Apa meneh duwe jantung melayu salat kira-kira ya napa. Gitu. Maka kata Nabi, jalanlah biasa saja. Kalau dibahasakan kita, apa yang kau dapat dari imam itu yang kau lakukan. Kalau kemudian kurang ya disempurnakan. Iki maghrib melawai. Takbir Allahu Akbar ngos-ngosan. Tapi kalau misalnya ketinggalan 1 rakaat ya tidak apa-apa, nanti gitu salam ya kita meneruskan nambahi yang 1 rakaat yang kita tinggalkan. Itu gitu. Jadi sholat itu contoh kalau sholat berjamaah. Nah kalau sholat sendirian atau sholat ya jamaah dan sendirian ya, sholat itu jangan tergesa-gesa. Karena dalam hadis rukuklah kalian itu dengan rukuk yang sesungguhnya. Farka rokian, rukuklah dengan rukuk yang sesungguhnya. Rokian itu wong sing rukuk, jangan kemudian rukuk itu. Nah, jadi ya apa yang dibaca itu ya dibaca dengan sempurna. Lah membacanya itu di saat sudah rukuk gini. Jadi sudah ndingkluk baru dibaca. Jangan mau ndingkluk sudah membaca. Jadi misalnya Allahu Akbar sing nganggo bahasa napa? Subhana rabbiyal azim misalnya. Subhana rabbiyal azim sami Allah liman hamidah. Mestine ya ndingkluk subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Karena sunahnya kan 3 kali kalau subhana rabbiyal azim. Jangan kok hanya 1. Subhana rabbiyal azim wis balik. Sami Allah liman hamidah. Durung tumakninah. Durung iktidal. Rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Langsung lah itu namanya tidak iktidal yang sesungguhnya, tidak rukuk dengan sesungguhnya, tidak sujud dengan sesungguhnya. Karena wasjud sajidan, sujudlah kamu seperti orang yang sujud. Jadi sujud bukan belum sujud atau setengah sujud. Baca Quran ya gitu. Tapi biasanya begini ini kalau kita tidak ingat ya bisa jadi terus gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lupa bahwa ada kebaikan yang dianjurkan yaitu membaca iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata dan seterusnya. Nah, karena kadang-kadang kemudian menganggap Pak wong bait-bait itu kan sunnah saja. Itu kadang-kadang yang terjadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud, rukuk, salat, ibadah itu dengan tenang, tidak usah tergesa-gesa. Termasuk ibadah yang kita tidak boleh tergesa-gesa itu ya berdoa gitu loh. Kadang-kadang ono ndonga iku banter cowok karena buru waktu. Nah, padahal doa itu ya dihayati, bacaan demi bacaan itu dihayati. Walaupun toh doa itu di luar sholat tidak harus dengan bahasa Arab, tapi ya tetap harus dihayati dengan tartilnya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Kak terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya kita itu tidak tumakninah di dalam berdoa, tidak tenang. Jadi wa fi riwayatin, menurut riwayat Muslim, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi sholah. Karena sesungguhnya apabila di antara kamu itu ketinggalan di dalam sholat berjamaah,
Karena tadi itu tidak usah tergesa-gesa itu, maka dicatat sebagai orang yang sholat berjamaah. Jadi senajan menangi sak rakaat iku nilainya sama dengan yang tidak ketinggalan. Karena apa? Karena dapat niatnya tadi itu. Wis diancang-ancang aku ki biasa 5 menit wis nyampe teko masjid. Gak sampai ketinggalan takbir pertama yang dilakukan oleh imam. Namanya perjalanan dadane ada kemacetan sampai di tempat sudah mau masuk rakaat yang kedua. Itu tidak kemudian jenengan iki terus dikurangi, dipotong iki. Ajane oleh 100 karek 75. Tidak, karena apa? Karena niatnya tadi kan tidak niat untuk menerlambatkan diri dan niatnya ikut berjamaah yang otomatis harapannya mulai dari takbiratul ihram. Ini luar biasanya Allah itu memberikan satu keutamaan kepada orang yang punya niat. Maka niat itu menentukan. Lah, jamaah sekalian, kalau ibadah itu dilakukan dengan tergesa-gesa, maka hasilnya, dan ini bukan saja untuk ibadah, apa saja yang dilakukan dengan tergesa-gesa, itu tidak akan maksimal di dalam menerima akibat atau hasilnya. Saya jadi teringat ini pada waktu haji itu, karena kurangnya sosialisasi dan tidak disurvei terlebih dahulu pada waktu lempar jumroh Aqobah itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi lempar jumroh itu ada 3, yaitu jumroh ula, wusta, Aqobah. Itu bagi tanggal 11, 12, 13. Tetapi kalau tanggal 10 Yaumun Nakhrnya itu yang dilempar itu hanya Aqobahnya saja. Nah, begitu rombongan berangkat dengan jumlah ratusan ribu orang itu. Nah, waktu keterangannya itu pokoknya nanti kalau ada tiang besar, terus ada marmanya itu langsung nanti dilempar dengan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, namanya orang banyak itu dalam menerima informasi itu kadang-kadang kan nggak utuh semuanya. Begitu sudah diberangkatkan, rono cagak gawede langsung dilempar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena cagak satu dengan yang lain itu sama sesungguhnya, hampir sama, kecuali karena ada nah itu kan orang tidak bisa melihat langsung Allahu Akbar. Jadi ketua rombongan ini dorong rek. Jadi dorong. Nah, akhirnya apa? Dampaknya apa? Padahal pada hari itu kan hanya membawa 7 kerikil saja kan, karena yang dilempar adalah 7 kerikil. Begitu sudah dilempar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana pembane dorong rek. Wah, udah bingung. Waduh, kerikil karek 5 iki ndelek lore nduk endi gitu, bingung. Lah di sini ini perlu yang namanya manasik haji itu, fikih haji itu perlu. Di saat yang demikian itu boleh ngambil kerikil di situ itu kan tidak masalah. Kalau kerikil habis lemparannya orang itu diambil tidak apa-apa. Tapi ada yang kadang-kadang dengan dengan ilmunya yang ada itu pokoknya gak oleh njupuk kerikil sing semari dilemparno itu. Tidak apa-apa, memang keadaannya seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena tergesa-gesa. Juga termasuk di saat nanti begitu sudah melakukan prosesi wukuf, itu kadang-kadang orang ya tergesa-gesa lagi. Padahal menurut fikihnya itu orang wukuf itu berakhir sampai maghrib. Maka di waktu-waktu itu jangan disia-siakan untuk banyak istighfar, berdoa pada Allah. Karena itu waktu mustajabah.
Dan di Arafah itu mustajabahnya ya pada tanggal 9 itu saja. Lepas dari tanggal 9, Arafah itu seperti tanah biasa. Orang berdoa di situ itu sama dengan berdoa di mana saja. Karena mustajabahnya itu pada tanggal 9. Berbeda dengan tempat-tempat mustajabah itu, contohnya Raudhah, Multazam misalnya. Itu 24 jam dan sepanjang hari, sepanjang tahun. Tapi kalau Arafah itu ya hanya mulai zuhur itu sampai maghrib gitu. Maka pelaksanaan wukuf itu ya zuhur sampai maghrib. Nah, itu orang susu, harapannya nanti kalau cepat keluar itu nanti akan dapat tempat yang baik di Musdalifah. Apike di Musdalifah itu apa? Padha kabeh, ndak ada yang klasifikasinya, ndak ada. Nah, ini seringkali kadang-kadang kalau orang tidak mengikuti manasik, mendengarkan dengan baik, akhirnya banyak terjadi yang tidak diharapkan. Begitu sudah menjelang malam, katakanlah jam 12 itu kadang-kadang sudah diobrak-obrak. Mina. Kalau orang tergesa-gesa akhirnya nyerobot ikut ke naik bis. Ada kejadian dan bukan ada kejadian, sering kali terjadi. Karena tergesa-gesa itu akhirnya dia naik bis. Begitu sudah sampai di Mina, gak ono kancane sing nguri gitu. Begitu di sana ngebel kancane, "Lho rek nanti kabeh iki." Karena wong Indonesia ya, rek nanti kabeh." Aku sendek Musdalifah. Loh, lah aku ya opo itu bengong itu. Di Musdalifah tolak karena tidak ada temannya. Itu berangkat dari sebab ketergesa-gesaan. Maka kita ini harus tenang, mengikuti komando. Ya padha bari wong salat jamaah ini lho. Imame iku ge Allah, durung bar iku wis rukuk dhisik dheweke. Mendahului imam. Ada enggak kira-kira begitu itu? Ada. Kalau jenengan itu tidak harus sholat di depan, Pak. Nah, lihat di belakang. Oh iya ternyata ya kok ono wong iki. Allah, niku derek wis rukuk dhisik. Durung sami Allah liman hamidah. Mestinya ya dah itu baru ikut sami Allah liman hamidah. Itu enggak disii. Itu namanya tergesa-gesa. Itu tidak boleh, itu tidak boleh. Ada hadis dhaif tapi ya, ada hadis dhaif. Sapa wonge sing salat disii gerakane imam, itu nanti di akhirat kepalanya diganti dengan kepala khimar. Hadisnya dhaif. Jadi wong sing salat sing disii imam gerakane iku nanti kepalanya diganti dengan kepala khimar. Oh tambah enak lho Pak disembelih. Ya Allah. Jadi jamaah sekalian, tenang atau tidak tergesa-gesa dalam ibadah itu baik ibadah madhah maupun ghairu madhah. Termasuk berdoa, termasuk salat, termasuk dalam ritual haji dan lain sebagainya. Itu harus dengan aturan. Hadis berikutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fasami an-nabi wa ra'a zazan syadidan wa dzarban sautan lil ibil fa asara bisautihi ilaihim wa qala ya ayyuhan nas alaikum bisakinah fa innal birra laisa bil 'idha. Satu saat Ibnu Abbas menceritakan tatkala mengikuti prosesi haji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kasusnya ini terjadi di saat
Nabi itu hendak meninggalkan atau sedang meninggalkan Arafah menuju ke Mina tadi itu, ke Muzdalifah itu, Rasulullah itu mendengar ada suara keras. Ada suara keras disertai dengan ada orang yang memukul untanya dengan keras pula. Ini mungkin bahasanya suara keras itu ndonga buwanter, terus karo mempercepat jalannya unta itu biar lari atau biar sampai di tempat yang dituju. Mendengar itu Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ya ayuhan nas, wahai para manusia, wahai para sahabatku, barangkali begitu, alaikum bisakinah. Ini seringkali Pak dalam bahasa hadis itu ada alaikum, ada iyakum. Kalau alaikum itu berarti hendaknya, segerakanlah atau tunaikanlah. Tapi kalau iyakum itu berarti hindarilah, jangan kau lakukan. Contoh, alaikum bisidqi, kalian wajib berbuat jujur. Tapi kalau yang tidak baik itu biasanya dengan diawali iyakum wal hasada, misalnya begitu. Jauhilah olehmu sifat hasud. Nah ini dalam hal ini Rasulullah menyatakan alaikum bisakinah, hendaknya engkau itu menjadi orang yang tenang. Karena apa? Fa innal birra, karena sesungguhnya barang yang baik atau kebaikan itu tidak bisa dilakukan dengan cara tergesa-gesa. Jadi tadi sudah saya awali, perbuatan baik dengan cara tergesa-gesa itu hasilnya tidak akan maksimal. Pasti tidak sebaik kalau dikerjakan dengan cara berhati-hati. Lah, dalam berdoa pun juga begitu. Ini Rasulullah menegur karena ada suara yang keras dan disertai dengan mukul unta yang keras pula itu. Bahwa orang berdoa keras itu mengganggu orang lain. Misal satu saat jenengan kalau di Masjid Al-Ikhlas ini sudah terbiasa untuk berdoa habis sholat itu ya doa sendiri-sendiri. Satu saat mungkin jenengan terus sholat di tempat yang lain, mari ngono assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, sing kono yo ngono. Astagfirullah, sing kono yo ngono. La ilaha. Kira-kira jenengan risih apa enggak mendengar itu? Risih itu mengganggu orang lain. Makanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kalau sampai ada orang itu ndonga bareng apalagi dengan suara keras, itu akan diusir itu. Kan diusir. Karena mengganggu orang lain, mengganggu yang lain. Padahal dalam Al-Quran itu ud'u rabbakum tadarruan, berdoalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Allah itu dengan tadarru, dengan merendah diri, dengan suara yang wakhifatan dan dengan suara yang pelan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, dalam ayat yang lain wa khifatan. Jangan berdoa itu banter-banteran. Ada hadis Rasulullah menyatakan ada seorang sahabat yang ndonga niku dengan banter. Ditegur oleh Rasulullah. Allah itu maha mendengar. Namanya maha itu loh, maha mendengar. Allah itu tidak tuli, maka berdoalah kepada Allah, mintalah pada Allah itu dengan halus, dengan penuh kesopanan, dengan ketenangan, tenang diri sendiri, tenang tidak mengganggu pada orang lain. Itu ajaran kita. Tidak akan kita ketemukan bahwa Nabi itu berdoa dengan keras, itu tidak akan. Artinya doa habis sholat itu tidak ada. Doa keras itu ada aturan di saat-saat tertentu. Contohnya doa pada waktu sholat khotib mau mengakhiri khutbah.
itu doanya keras. Jadi itu kita harus bisa menempatkan di mana saatnya, waktunya itu kita harus tahu. Nah, kalau khutbah lah terus doanya gak keras itu piye? Tidak bisa. Jadi kalau dan marilah kita berdoa kepada Allah lah, itu kemudian berdoa Allah maufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Nah, kita cukup mengamini saja. Lah amin itu juga ada saatnya. Allah maufir, amin. Lil mu'minin, amin. Jadi ya Allah maufir lil muslimina wal muslimat, amin. Dan itu begitu. Robbana dzolamna, amin. Itu salah itu. Ya Allah kula niki menganiaya diri sendiri, amin. Sebenarnya Robbana dzolamna anfusana wa ilan taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin. Begitu. Robbana atina amin, fid dunya amin. Itu jarene malaikat karepmu dhewe to piye ngene iki. Jadi mari itu baru baca amin. Kalau misalnya ragu ya wis mari saja tuntas baru amin. Jadi jangan Robbana dzolamna anfusana, amin. Wong dolim kok malah diamini. Robbana dzolamna anfusana wa ilan taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, amin. Gitu itu. Jadi jamaah sekalian, pagi ini seperti yang saya sampaikan bahwa kita di dalam beribadah khususnya karena kita sedang menghadap Allah itu, maka jangan sampai tergesa-gesa. Jadi sholat, zakat, puasa itu jangan kesusu, tapi perlu segera dilakukan sesuai dengan aturan-aturannya. Maka di dalam sholat itu kita kenal yang namanya sholat dengan tumak ninah. Jadi tumak ninah itu tenang. Bacaannya, gerakannya itu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tenang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan enggak tenang, kesusu itu namanya. Jamaah sekalian, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa hadis tadi yang terkait dengan tenang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin pada kita semua sehingga bisa menjalankan ibadah ini semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.